semua karena topangan anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Kami adalah manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan oleh kuasa salib-Mu melayakkan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa beribadah kepada Engkau, melayani Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Ajar kami menghargai kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Dengan hidup ini semakin dibawa untuk semakin mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Semakin memuliakan Engkau. Semakin Tuhan Yesus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah semua persembahan puji-pujian kami Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya Tuhan berbicara bagi kami. Tolong hamba-Mu, topang hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan pagi ini Tuhan adalah isi hati-Mu yang ingin disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Untuk membawa kami semakin hidup takut akan Engkau. Semakin hidup memuliakan Engkau. Semakin hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin teguh di dalam keiman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Saudara sekalian. Tadi saya ngomong sama Bu Linda, Bu, lama-lama saya jadi pengerja di sini aja ya, gitu kan? Saudara sekalian ya. Ya Saudara, mari kita buka Markus pasal yang ke-14 Saudara. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Kita akan baca ayat ini secara bergantian Saudara sekalian. Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 36. Yang sudah temukan kita akan, kalau enggak Saudara bisa lihat di depan di LED Saudara sekalian, dan kita akan baca secara bergantian ayat-ayat ini. Saya mulai ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." 3, 4. Dan ia membawa Petrus. Ia sangat takut. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." 3, 4. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Sama-sama mulai kata tetapi, 1, 2. "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, kejadian berturut-turut terakhir ini Saudara cukup menyedihkan kita Saudara sekalian. Ketika saya ngomong begini dan kemudian saya pertanyakan kepada Saudara, kira-kira saya sedang membicarakan tentang apa? Saudara, kemungkinan besar, sebagian besar kita akan tahu saya sedang ngomong tentang apa gitu ya. Yang kejadian berturut-turut Saudara sekalian. Saudara mulai dari sebelum Ciputra itu ada satu lagi, kemudian Ciputra, kemudian Petra, kemudian Saudara sekalian Semarang, dan kemudian ikuti Tarumanegara di Jakarta Saudara sekalian. Peristiwa beberapa orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri Saudara sekalian. Saudara, mungkin pesan saya di hari ini, di pagi ini adalah kita tidak boleh menjudge apapun kepada mereka. Jadi kita tidak boleh menghakimi apapun. Tidak boleh menghakimi keluarganya. Tidak. Ada beberapa mungkin ngomong, jangan-jangan keluarganya tidak pernah perhatikan, jangan-jangan keluarganya tidak membangun komunikasi yang baik gitu Saudara dengan anaknya dan sebagainya. Tapi kita tidak berhak karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi Saudara sekalian. Saudara, kita tidak berhak juga menjudge yang meninggal Saudara, karena kita juga tidak pernah tahu apa yang terjadi. Saudara sekalian, mungkin lebih baik kita berdiam diri Saudara. Kita juga tidak boleh membandingkan diri kita bahwa kita lebih baik dari mereka, bahwa kita lebih kuat dari mereka, bahwa kita imannya lebih kuat dari mereka. Karena salah satu hal Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jangan pernah membandingkan, jangan pernah Saudara sekalian menganggap diri kita kuat. Kita adalah manusia rapuh, manusia lemah yang tiap hari membutuhkan anugerah topangan Tuhan untuk kita bisa melewati hidup kita, tantangan, beban di hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh betul-betul butuh Tuhan setiap hari.
Dan mungkin pesan saya di bagian ini saudara sekalian adalah ambillah waktu dan doakan keluarga yang ditinggalkan. Bukan yang meninggal, karena kalau meninggal itu urusannya Tuhan. Tapi mungkin doakan keluarga yang meninggal. Doakan anak-anak kita, doakan saudara sekalian. Tapi bukankah kondisi ini kemudian menghentakkan kita gitu loh, mengagetkan kita, karena sebagian besar adalah orang Kristen. Kondisi ini membuka mata kita saudara sekalian bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja gitu. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Hari ini ada begitu banyak tantangan di luar saudara. Ada begitu banyak tekanan di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia di luar sana ada banyak tantangan dan saudara yang sedang dihadapi. Dan sebenarnya sedang membuka mata kita bahwa ada banyak orang di sana yang sedang membutuhkan saya dan saudara, sedang membutuhkan Injil Kristus, sedang membutuhkan Kristus untuk terus menopang mereka, saudara sekalian. Saudara, kisah di Taman Getsemani memberikan pelajaran kepada kita dari teladan kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kisah di Getsemani, saudara sekalian, sedang memberikan sesuatu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa satu waktu Yesus yang adalah manusia sejati, saudara sekalian, saudara pernah merasakan seperti yang saya dan saudara rasakan, yang saya dan saudara lewati. Dan ini saudara kabar baiknya, bahwa Yesus mengerti kondisi kita, Yesus mengerti kelemahan kita, Yesus mengerti beban kita. Karena pernah satu waktu di Taman Getsemani, Yesus kemudian ngomong, aku sangat takut dan gentar, saudara. Saudara akan cari di versi manapun, saudara, maka itu akan sedang berbicara tentang kondisi yang sama. Dia mengalami ketakutan menghadapi situasi yang berat. Yesus ngomong, hatiku sangat sedih. Saudara, hatiku sangat sedih, dan kemudian diakhiri dengan omongan seperti mau mati rasanya. Yesus menghadapi beban, saudara, yang menekan dia, dan Yesus ngomong, aku seperti mau mati. Ini terlalu berat kalau saya kalimatkan dengan bahasa yang lain. Saudara sekalian, Yesus tahu jalan apa yang akan dia lewati. Yesus tahu meminum cawan murka Allah. Yesus tahu bahwa melewati Via Dolorosa. Yesus tahu bahwa nanti tergantung di atas kayu salib, saudara sekalian, bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Sehingga saudara, Yesus ngomong, aku takut dan gentar, hatiku sangat sedih, aku seperti mau mati rasanya. Karena jalan ke depan yang akan dia lewati itu adalah jalan yang berat. Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di Jumat Agung, ada beberapa negara yang suka mengadakan saudara sekalian kayak kayak karnaval gitu, dan mereka melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan itu benar-benar loh saudara sekalian, benar-benar. Itu paling banyak di Meksiko, dan kemudian di Filipina, saudara sekalian. Orangnya akan dicambuk, orangnya akan saudara dipukul, dan itu benar, bukan dengan cambukan yang dibuat lebih tapi akan, walaupun mungkin tingkatan, karena cambuk yang dipakai untuk Yesus itu, saudara, itu ada sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu ada kayak, ya saudara, nanti kita bahas pada Jumat Agung, biasa dibahas itu seperti bola besi, dan kemudian kayak ada tusuk-tusukan yang dicambuk begini, kemudian ditarik, itu dagingnya bisa terikut keluar. Lakelum kalau salah namanya, saudara sekalian. Tapi itu di Meksiko, itu di Filipina, itu ada beberapa orang memberikan dirinya untuk kemudian mereka melewati seperti Via Dolorosa dan dianiaya di saudara sekalian seperti perjalanan Yesus di Via Dolorosa. Sehingga saudara sekalian, saudara, kita akan ngomong begini, sebenarnya yang paling berat bagi Yesus itu apa sih? Meminum cawan murka Allah. Itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat, karena dia harus menanggung dosa saya dan dosa saudara. Dia harus menanggung kehinaan saya, kehinaan saudara. Dia harus menanggung semua kita. Dan itu sesuatu yang berat bagi Allah untuk naik ke atas bukit Golgota, meminum cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung, dan semuanya kemudian ditangguhkan atas Yesus di atas kayu salib. Saudara sekalian, Yesus tahu jalan yang akan dia lewati setelah di Taman Getsemani itu adalah jalan yang berat. Sehingga saudara sekalian, tidak heran doa Yesus berisi permohonan, saudara. Ada permohonan penting di sana. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapa, kalau bisa Via Dolorosa tidak aku lewati. Ya Bapa, kalau bisa cawan murka Allah tidak aku minum. Ya Bapa, kalau bisa salib itu tidak aku
kayu salib. Ya Bapak, kalau boleh cawan itu terlalu daripada kami. Saudara sekalian, tapi ayat 42 saudara sekalian, ayat 42, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayat 42 memastikan, dan kisah tentang penyelamatan, kisah tentang amazing grace, salib Kristus memastikan bahwa Yesus kemudian menghadapi tantangan yang diterima, menghadapi jalan yang harus dia jalani, menghadapi salib yang harus dia pikul, saudara sekalian. Saudara, paling tidak saudara sekalian, siang ini saudara saya ingin berbagi 3 pelajaran penting dari kisah di Getsemani. Yang pertama saudara sekalian, kisah ini mengajarkan pentingnya support system. Mari katakan, kisah ini mengajarkan pentingnya support system. Atau ngomong gini aja, support system. 1, 2, 3, support system. Saudara sekalian, sekali lagi, 1, 2, 3, support system. Saudara sekalian, kisah ini mengajarkan pentingnya support system. Tuhan Yesus waktu datang ke Taman Getsemani, kemudian saudara dia bersama murid-muridnya, kemudian dia panggil Yakobus, Petrus, dan Yohanes bersama-sama dengan dia, saudara sekalian. Dan Alkitab menuliskan 3 kali Yesus kan setelah mereka, kamu duduklah di sini ya. Dan saudara, murid-murid kan bukan tidak tahu loh kondisinya. Tapi ayat yang ke-34, Yesus ngomong kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus sempat curhat, Yesus sempat cerita kepada 3 muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tunggu di sini, aku akan berdoa. Kemudian dia pergi agak jauh dari mereka dan berdoa. Dan kemudian kita katakan, kali pertama Yesus datang ke situ, murid-muridnya sedang tidur. Dia balik lagi berdoa. Untuk kedua kali dia datang lagi, murid-muridnya sedang tidur. Sampai ketiga kali saudara sekalian, saudara Yesus balik ke situ dan mendapati murid-muridnya sedang tidur. Dan saudara, saya mendapati sebuah kalimat di mana menunjukkan kayak Tuhan ngomong, oke lah, terserah gitu kan. Di ayat yang ke-39, dan lalu ia pergi lagi, ayat 41, kemudian ia kembali dan ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa, ke tangan orang-orang berdosa. Ada sesuatu hal yang Yesus dapati di sana dan sempat menegur, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tidakkah engkau bisa berdoa bersama-sama dengan aku? Aku yang sedang sedih, aku yang sedang menghadapi tantangan yang berat. Tidakkah engkau bisa bersama-sama dengan aku 1 jam saja? Saudara sekalian, kisah ini mengajarkan pentingnya super system, pentingnya persekutuan orang percaya yang saling menguatkan dan mendoakan, perlunya persahabatan yang saling menopang, saudara sekalian. Perlunya saudara sekalian, persahabatan yang saling menguatkan. Perlunya orang-orang yang dewasa secara rohani, yang memahami Injil, saudara, yang memahami, saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan, dan mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Coba lihat sih kiri kanan saudara, lihat kiri kanan, gitu kan? Lu gak lihat saudara sekalian? Ya saudara sekalian, saling kenal ya semua ya. Karena hari ini kan saya berkhotbah di gereja, gitu kan? Saya berkhotbah pagi ini, nanti sore di gereja. Saya berkhotbah yang sama, saudara sekalian. Dan ketika saya mulai ngetes pelayan di gereja kami, karena di rumah saya itu ada 4 anak laki-laki yang tinggal. Kan mereka pelayan, anak mahasiswa yang melayani. Saya mulai tes, kamu kenal nggak ini? Nggak kenal bu. Kamu kenal? Nggak kenal bu. Bagus, gitu kan? Saudara kan, pinter gitu ya. Harusnya kan pelayan itu mengenal semua. Di sini saling kenal ya saudara sekalian ya, saling kenal saudara. Sehingga Pak Lukas itu, Pak Yo punya kerinduan begini. Saya kalau punya gereja tidak mau lebih dari 300. Ya saudara sekalian. Saya tanya kenapa kok nggak punya mimpi besar gitu. Nanti saya nggak kenal jemaat saya satu-satu. Saya nggak bisa nyapa mereka satu-satu, saudara sekalian. Sekarang jemaat kami hampir 300. Saya bilang kalau sudah Tuhan kasih 300 lebih, ya saya bubarkan, suruh buka gereja 1 cabang gitu ya saudara sekalian. Jangan kumpul 1 tempat. Nanti saya nggak kenal mereka. Ya saudara sekalian. Ya beda-beda sih, ada hamba Tuhan yang punya sistem yang sangat baik, oke lah saudara sekalian. Keterbatasan suami saya memang saudara sekalian. Tapi saya tadi ngetes 1 baris kaum muda saya, 1 baris, kemudian di belakangnya itu ada kaum muda saudara sekalian, ada anak pemuda yang pendiam,
Saya tanya, kalian bertiga tahu enggak yang di belakang? Kemudian hari itu, tadi itu jadi acara kenal-kenalan sekalian biro jodoh, siapa tahu ada yang cocok itu saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, kejadian di kisah di Getsemani sedang mengajarkan perlunya saling menguatkan dan mendoakan gitu. Perlunya saudara sekalian hari ini orang-orang yang dewasa rohani, saudara yang memahami Injil, yang membuka diri saudara sekalian untuk kemudian mulai menyapa orang, untuk kemudian mulai bertanya. Kalau hari ini ada saudara yang datang ke tempat ini dengan muka yang muram, tanyalah, ya apa kabarnya? Kenapa muram? Ada masalah enggak? Cerita sama aku. Kalau aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, aku bisa doakan kamu gitu saudara sekalian. Perlunya saudara sekalian, kita mulai memberi diri kita untuk menjadi tempat orang untuk curhat, menceritakan masalahnya saudara sekalian, untuk menjadi tempat orang untuk saudara sekalian bisa saudara ada tempat bagi dia untuk ngomong, untuk berdoa bersama, dikuatkan. Komunitas di tempat ini, Oikos, seharusnya menjadi komunitas di mana satu dengan yang lain saling membangun, saling memperhatikan, bukan cuma ketika ibadah, tapi setelah ibadah, setelah saudara sekalian kembali pulang. Saudara ingat, tadi saya ketemu teman di Oikos, ada teman saya yang sedih, Tuhan tolong dia, saya tidak tahu masalahnya. Tapi jadikanlah komunitas ini, jadikanlah gereja ini saudara sekalian menjadi gereja di mana ada banyak tangan Allah, ada banyak agen Allah, saya mungkin menyebut, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, saudara, kadang kita cuek saudara sekalian, kadang kita tidak peka, kita tidak menjadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan walaupun saudara itu cukup membebani saya karena saya berjumpa dengan beberapa kaum muda saudara sekalian. Dalam waktu yang saudara tidak terlalu berbeda jauh, tapi dalam tahun ini, kemudian satunya tahun depan, saya berjumpa dengan beberapa kaum muda, 3 kaum muda paling tidak saudara sekalian, yang mengalami saudara masa lalu yang sangat-sangat berat. Sangat berat. Sehingga saudara sekalian masa lalunya itu, maaf saya akan nyebut, mereka mengalami pelecehan seksual di masa lalu saudara sekalian. Dan akibatnya itu bukan mereka rasakan pada waktu itu saja, tetapi sampai hari ini saudara itu mengubah karakter mereka, mengubah perilaku mereka saudara sekalian, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Dan saya menghadapi itu saudara. Saya menghadapi. Satu kali saudara sekalian ada keluarganya ngomong, minta tolong anak saya lari dari rumah. Saya cari saudara sekalian, rumahnya besar, saya cari ke atas, di dalam gudang saudara, di dalam dus apa saudara sekalian, dus AC. Dia di dalam saudara sekalian, dalam di situ. Kemudian lampunya dimatikan, saya juga bingung kok bisa nyari ke situ saudara sekalian. Saudara, kemudian saya duduk di sampingnya dia saudara sekalian. Dia di dus itu, saya duduk, saya bilang, ada ibu di sini, ada ibu yang nemani kamu, ada ibu yang mendengar. Kamu ngomong apa aja, nangis saudara sekalian, nangis. Dan saudara, ada beberapa yang kita hadapi saudara. Tapi saudara sekalian, kemudian saya tahu Allah memberikan beban ini sama saya untuk saya bisa membuka diri saya menjadi tempat di mana, walaupun saya mungkin tidak bisa berbuat banyak karena saya bukan psikolog yang khusus menangani bidang itu, dan kita sudah mengarahkan mereka ke psikiater Kristen, sudah ke psikolog Kristen, kita sudah arahkan mereka, dia sedang ditangani sekarang. Tapi saya akan memberikan waktu saya, walaupun hanya lewat WhatsApp. Gimana kamu hari ini? Baik Bu. Gimana masa depanmu? Sudah ada langkah ke depan apa yang kamu lakukan? Baik Bu. Gimana kamu dengan dosa ini? Sedang berjuang Bu. Kemarin minggu lalu saya gagal Bu. Minggu ini saya berhasil Bu. Tuhan tolong saya. Tapi saya memberikan diri saya untuk saya bertanya hal-hal kecil. Saudara sekalian, hari ini panggilan kita bukan cuma panggilan untuk ditolong orang, tapi panggilan kita adalah menjadi alat Allah, menjadi agennya Allah, menjadi tangan kasih dan kekuatan Allah untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Jadilah peka saudara sekalian. Jadilah orang yang bisa membuka diri kita. Jangan ngomong ini bukan masalah saya, dia bukan keluarga saya. Atau saudara mungkin mulai ngomong dengan satu bahasa, kalimat yang mulai sangat egois ketika saudara ngomong begini. Saya aja banyak masalah, ngapain saya harus perhatikan orang lain? Tapi saudara sekalian, hari ini saudara, panggilan kita adalah menjadi support system dimanapun kita ada, dimanapun Allah menempatkan kita, dimanapun Allah mempertemukan kita saudara sekalian dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin saudara sekalian. Saudara pernah gak sih lihat WhatsApp, status WhatsApp? Pernah gak sih? Pernah gak saudara lihat status
sekali bertanya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya tolong untuk kamu lepas dari masalahmu? Kadang kita lihat status WhatsApp, saya ini kan gembala, istri gembala. Kadang-kadang status WhatsApp, karena punya HP satu untuk gereja, khusus gereja, jadi semua yang itu cuma jemaat aja. Status saya lihat, kadang-kadang cuma gambar nangis, anak kaum muda, ada apa nak? Tante bisa bantu apa, kamu ngapain? Ayo cerita gitu, dan cuma hal sederhana. Dan tiba-tiba saudara sekalian, kita itu jadi anugerah Allah bagi mereka untuk menolong mereka. Hari ini saudara, mulai dari keluarga saudara, bukalah diri saudara, membuka diri, membuka kesempatan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang yang ada di rumah tangga saudara untuk bisa cerita dengan leluasa kepada kita. Dan kita menjadi alat-alat yang mengerti Injil, yang mengerti tentang kabar keselamatan, yang mengerti tentang cinta Allah, yang mengerti tentang firman Allah, bisa mengerahkan mereka dengan benar, saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, kisah ini mengajarkan pentingnya berdoa. Mari sama-sama katakan berdoa. 1, 2, 3, berdoa. Sederhana ya saudara ya, sederhana. Ngomongnya tuh sederhana, tapi jarang kita lakukan, saudara sekalian. Yesus, saudara sekalian, tahu di kondisi yang berat. Yesus mengerti ketika dia ada dalam kondisi di mana hatinya sangat berat, menghadapi kondisi yang membuat saudara dia merasa seperti mau mati aja rasanya, sangat ketakutan untuk menghadapi hari besok, saudara sekalian. Karena itu kan malam di Taman Getsemani, bahkan subuh sudah Tuhan Yesus sudah mulai ditangkap, saudara sekalian. Yesus tahu ada sesuatu yang berat yang akan dia lewati, dan Yesus mengerti hal pertama yang harus dia lakukan adalah berdoa. Saudara sekalian, kemajuan teknologi, kecanggihan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan saudara sekalian, kecanggihan segala macam hal, saudara, mulai menggeser pentingnya doa dalam hidup orang percaya. Iya kan? Semuanya sekarang kecanggihan teknologi. Orang merasa tidak perlu berdoa karena canggihnya ilmu kedokteran sekarang bisa menolong tanpa harus berdoa. Gitu. Dan itu yang kita dapati di sana ketika dapati anak-anak yang pintar, anak-anak muda yang pintar yang ngomong, enggak kok, tidak perlu berdoa. Kita bisa kerjakan hal ini, bisa kita bisa selesaikan dengan kecanggihan teknologi. Hal ini bisa kita selesaikan dengan kemajuan zaman. Hal ini bisa kita selesaikan dengan ilmu pengetahuan yang semakin luar biasa hari ini, saudara sekalian. Wah, saudara, kalau mau lihat China sekarang ya, saudara sekalian, itu luar biasa, saudara ya. Jadi sekarang saya kalau lihat IG itu iklan tentang traveling ke China itu kan sangat itu ya, karena ya belum pernah pergi sih, saudara sekalian. Tapi itu canggih benar, saudara. Dan itu yang dulu kita anggap tidak mungkin, itu jadi mungkin di China, saudara sekalian. Ya. Untung hati kita nggak terbuat bukan made in China, saudara. Kalau enggak kan gampang rapuh. Tapi enggak. Sekarang China nggak ngomong gitu. China kan ngomong sekarang ini hebat banget, saudara sekalian. Saudara kan lihat perkembangan teknologinya itu, apa tempat-tempat wisatanya, ya nggak masuk akal. Dulu kita mungkin ya nggak mungkin. Dan saudara sekalian, hari ini saudara, kecanggihan teknologi mulai menggeser pentingnya doa bagi hidup orang percaya. Gereja-gereja terlalu bingung memperdebatkan tentang doktrin. Gereja-gereja terlalu bingung memperdebatkan ajaran Alkitab. Gereja-gereja mulai merasa sangat hebat jika mengkhotbahkan Alkitab dengan cara yang semakin canggih, dengan bahasa yang semakin canggih, dan lupa mengajarkan hal yang sederhana tapi pentingnya itu duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya, saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa lagi hari ini. 2 minggu ini, saudara, ini beberapa ini sudah agak beres, tapi 1 minggu yang lalu, saudara sekalian, saya merasa saya seperti capek. Jadi capek hati, capek pikiran. Jadi saudara, tanpa bisa merumuskan saya punya masalah apa ya, gitu ya, saudara sekalian. Suami saya sempat bercanda, jangan-jangan kamu karena terima undangan pernikahan di bulan ini 7 gitu loh, jadi itu yang membebani. Karena saya terima undangan pernikahan 7 yang luar, dan 2 luar kota, saudara sekalian. Saudara harus hadir gitu. Suami saya, jangan-jangan masa gara-gara itu terus
hatiku berat, ya, apa pikiran berat, hati sedih gitu. Enggak sih, menurut saya tidak, saya mencoba merumuskan kan. Kemudian saya datang ke kampus dan kemudian saudara sekalian ketika saya belum naik ke kantor, saya duduk gabung anak-anak di perpustakaan saudara sekalian. Kemudian saya tanya sama mereka, kalian pernah nggak ngalami seperti ibu ngalami? Rasanya sedih, rasanya pikiran berat, tanpa bisa merumuskan saya beban apa sih? Saudara pernah nggak sih? Mereka semua pernah ngomong pernah. Saudara pernah ngalamin nggak? Jadi kayak aduh rasanya orang Jawa ngomong apa ya itu ya, kayak aras-arasan, kayak capek mau ngomong sama orang, malas saudara sekalian. Dan rasanya berat gitu ya. Saudara sekalian, kemudian mereka mulai ngomong sama saya, Bu, mungkin ibu ada masalah. Oh, kalau bagian masalah kali ini ibu ngomong tidak ada masalah yang terlalu berat. Kalau hal biasa-biasa biasanya juga bisa terlewati. Tidak ada masalah yang berat. Kemudian mereka ngomong, oh, mungkin ibu terlalu aktif, terlalu banyak kegiatan. Kemungkinan iya gitu kan, karena keluar kota beberapa kali berturut-turut saudara sekalian. Bahkan yang terakhir itu saya keluar kota sendirian saudara, itu perjalanan 4 jam pulang pergi saudara sekalian, 8 jam itu cukup. Dan saudara sekalian, apa karena ada. Tapi kemudian saudara sekalian, saya kemudian diam. Dan saya hari Selasa itu ada ibadah doa di gereja kami, dan kemudian saya merenungkan. Kemudian saya mengambil kesimpulan dan saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya kemudian mengambil kesimpulannya begini. Ini adalah cara Allah untuk memanggil saya kembali. Duduk di kaki Tuhan. Ini adalah panggilan cinta Allah yang kemudian menyapa saya, membuat saya agak berat, membuat saya agak pikiran berat, membuat saya kok kayak bingung gitu saudara, agak bingung beberapa hari. Dan Tuhan tuh kayak taruh di hati saya, duduk di bawah kaki Tuhan. Ini panggilanku kepadamu untuk kamu duduk lagi di bawah kaki Tuhan. Dan saudara sekalian, mulai hari itu saya tahu bahwa Allah sedang mau saya mendisiplin hubungan pribadi saya dengan Tuhan, yang kadang-kala saudara tergeserkan dengan semua kegiatan-kegiatan. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan tergeserkan dengan semua kesibukan. Dan saudara, Tuhan ngajak saya untuk ayo disiplin lagi duduk di bawah kaki Tuhan berdoa. Berdoa bukan milik gereja karismatik saja. Duduk di bawah kaki Tuhan seperti tadi kita menyembah Tuhan, bukan hanya milik gereja-gereja karismatik, tapi panggilan untuk semua orang Kristen adalah mari kita mau berdoa, mari kita mau dekat dengan Tuhan, mari kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, melekatkan diri kepada Allah, hubungan pribadi dengan Allah kita bangun lagi saudara sekalian. Ketika kita berdoa saudara sekalian, kita dapat jalan untuk kita bisa menyerahkan masalah kita. Bukankah doa adalah sarana anugerah Allah yang Allah ajarkan kepada kita? Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Allah sedang mengajarkan, Allah sedang membuka jalan bagi kita, memberikan sarana anugerah bagi kita yang namanya doa. Untuk saya dan saudara bisa dekat dengan Tuhan, bukan itu saja, bisa datang kepadanya untuk menyerahkan semua masalah kita, saudara sekalian. Pergumulan kita. Dan saudara, saya mau ngomong saudara sekalian, siang hari ini support system terbaik. Karena saudara bisa curhat kepada Bapa di surga. Amin saudara sekalian. Ini support system terbaik. Karena saudara dalam kesendirianmu mungkin kalau saudara berdoa sendiri. Saudara bisa ngomong, Bapak aku gak mampu. Bapak kalau boleh masalah ini lalu. Bapak kalau boleh masalah ini cepat selesai. Bapak kalau boleh penyakit ini sembuh. Bapak kalau boleh. Doa adalah sarana anugerah Allah untuk kita bisa menyerahkan segala masalah kita. Saudara sekalian, dan berdoa adalah tindakan meyakini pribadi Bapa sendiri. Saudara sekalian, Yesus waktu berdoa, Yesus ngomong begini. Yesus berdoa, ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Yesus berdoa dengan didasarkan bahwa Bapanya yang di surga. Bahwa Allah Bapa di surga adalah Bapa yang sanggup melakukan yang mustahil bisa diubahkan menjadi tidak mustahil oleh karena kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara sekalian tetap percaya tentang kuasa Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu tempat kita menyerahkan masalah kita, tempat kita menyerahkan pergumulan kita, tempat kita berdoa adalah Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil oleh karena kuasa Tuhan.
agak lega, tapi dia juga terbatas bisa menolong kita. Tapi ketika saudara duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, saudara menyembah Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, maka Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, itu hadir bersama-sama dengan saudara, dan dia sanggup menolong saudara. Amin, saudara sekalian. Yang terakhir, saudara sekalian, kisah ini mengajarkan pentingnya berserah kepada Tuhan. Mari ngomong berserah. Kak Victor bisa kunci C? Thank you ya. Piano aja. Aku berserah. Tahu semua ada ya? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Siapa dengar jemaat saja nyanyi aku berserah? Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Berserah pada otoritas, berserah pada kehendak Bapa di surga. Berserah itu artinya menyerahkan semua beban kita kepada Bapa di surga dan mempersilahkan Bapa di surga untuk mengerjakan, untuk melakukan apapun yang sedang kita hadapi sesuai dengan kehendaknya dan kemauannya. Berserah itu artinya mempercayai Allah bahwa semua kehendaknya pasti terbaik untuk kita. Berserah bukan berarti saudara memaksa Allah bahwa cawan ini harus lalu dari hadapanku. Berserah bukan berarti kita harus terima mujizat setiap saat. Tetapi berserah itu lebih tinggi tingkatannya. Karena kita sampai pada tingkatan mempercayai Allah bahwa semua yang dilakukannya termasuk yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti terbaik untuk saya dan terbaik untuk saudara. Berserah saudara bukan berarti menerima kesembuhan. Berserah mempercayai bahwa kalau Allah izinkan saya tetap sakit pun, itu adalah yang terbaik yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Berserah mempercayai bahwa semua tindakan Allah, bahwa Roma 8 ayat 28 Allah mengerjakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, saudara sekalian. Allah hadir di sana dan mengerjakan, dan itu pasti yang terbaik buat saya. Berserah itu mempercayai Allah dan semua otoritasnya. Entah meminum cawan atau melalukan cawan, Tuhan katakan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau mau minum cawan murka Allah ini, itu pasti yang terbaik. Ataupun melalukan cawan, itu pasti yang terbaik. Hari ini belajarlah berserah kepada Allah. Mari sekali lagi ngomong sama-sama, berserah. Berserah pada semua kehendak Allah. Amin. Aku berserah. Aku berserah. Katakan pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus
Juru selamat, aku berserah. Saya sudah sangat akrab dengan Pak Yo dan si Linda, sehingga saya akan melakukan satu hal yang saya pastikan Pak Yo dan si Linda pasti akan setuju. Saya tidak mau kita melewatkan siang ini tanpa kita saling mendoakan. Saudara bisa lihat kiri kanan saudara. Oke, kita akan sebut 2 nama ya. Kita akan doakan. Nggak tahu sih masalah mereka apa. Tapi mulai hari ini kita belajar untuk saya mau jadi support system. Saya mau mendoakan mereka. Saya mendoakan Victor dan ini Pak Yo mendoakan. Kita doakan. Jangan dalam hati tetapi kalau bisa terucap. Tuhan doa. Saya doakan Cilinda misalnya. Tuhan berkati. Kalau ada pergumulan yang dihadapi, Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya kita kuat teguh di dalam Tuhan. Lapangan anugerah Allah kita sediakan. Oke, saudara sudah lihat sasarannya kiri kanan? Oke, saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dan kita saling mendoakan. Aku berserah. Mungkin yang ada di Zoom juga bisa saling doakan. Lihat yang di Zoom mungkin ya. Pada Yesus Juru selamat, aku berserah. Mari kita berdoa. Doakan teman kita. Bapak pagi ini menyerahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati pelayanannya, keluarganya. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Kalau ada masalah yang dihadapi Tuhan, buka jalan oleh kuasa Tuhan. Tolong Tuhan, Bapak kau selalu bertemu di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan teman kami yang sinar, coba memberkati masa depannya, bahwa Engkau semakin dekat kepada Engkau, semakin setia, semakin takut akan Engkau, semakin memuliakan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, buka jalan oleh kuasa Tuhan. Kami menyerahkan semua jiwa kami. I surrender all. I surrender all to Thee, my Jesus Savior. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sekali lagi aku berserah. Saya serahkan kepada Pak Yo atau Bu Linda.